Lo tahu nggak sih, tiap kota pasti punya satu tempat yang rame banget dari subuh sampai matahari udah males bersinar. Di Jombang, Jawa Timur, tempat itu ya Pasar Legi. Ramai kayak konser, tapi isinya bukan penonton, tapi emak-emak yang hobi nawar, bapak-bapak pakai sarung, sampai anak muda cari jajanan murah. Tapi dari semua lapak di situ, ada satu yang paling rame, lapak bakso. Bukan sembarang bakso bro, ini bakso Darmono. Detik keempat lo lihat gerobaknya, lo bakal sadar, ini bukan bakso biasa. Gerobaknya klasik, kayu kusam, tulisan bakso enak Darmono, udah mulai luntur, tapi entah kenapa malah bikin penasaran. Asap putih ngebul-ngebul dari panci besar, wanginya, gila, nagih banget. Serius, bisa bikin orang rela ngantri sejam cuman buat semangkuk bakso yang katanya sekali nyicip, susah berhenti. Tapi ya, yang orang-orang tuh nggak tahu, di balik rasa bakso yang enaknya nggak kira-kira itu, ada satu rahasia kelam yang cuma Darmono doang yang tahu. Dan mungkin, orang-orang yang udah nggak pernah balik lagi ke rumah sejak terakhir jajan di sana. Darmono. Namanya kayak nama orang baik ya. Usianya 45, kulit sawo matang, kumisan tipis, senyumnya ramah banget, sampai bikin orang lupa kalau barusan dimaki emak-emak karena rebutan parkir. Tiap mangkok bakso disajikan dengan gerakan cepat, efisien, kayak udah ratusan kali ngelakuin itu. Dan emang iya sih, pelanggan tetapnya bisa dibilang udah ratusan. Bang, bakso urat 2, tetelan 1. Gimas, tunggu sebentar, jawab Darmono sambil ngaduk kuah panas. Dia selalu sopan, gak pernah kelihatan marah, tapi matanya dingin. Serius kalau lu perhatiin bener-bener, matanya tuh kosong. Tatapan kayak orang yang udah ngelewatin hal-hal yang bikin waras jadi mewah. Hari itu, pasar lagi rame-ramenya. Weekend, musim hujan, dan orang-orang lagi nyari makanan hangat. Darmono udah dari jam 5 subuh standby. Daging udah dicincang, bumbu udah siap, pentol udah masuk panci. Tapi ada yang beda. Seorang bocah kecil, sebut aja namanya Tomo, ngelewatin lapaknya sambil ngelirik heran. Tomo bukan pelanggan, dia cuma anak kecil iseng yang suka keliling pasar sambil bawa gacoan buat dijual. Tapi pagi itu, dia diem. Tatapan dia nyangkut ke arah tong daging yang lagi dibuka sama Darmono di belakang gerobaknya. Dia ngeliat sesuatu. Cuma sebentar, tapi cukup buat bikin bulu kuduk berdiri. Bang, itu apa? Tanya Tomo pelan. Darmono nengok. Senyumnya lebar, tapi nadanya tegas. Kamu gak boleh deket-deket sini ya nak. Bahaya, banyak pisau. Tomo ngangguk, tapi dia ngelangkah mundur pelan, matanya gak lepas dari tong itu. Dalam hati dia mikir, kok bentuknya kayak tangan ya? Sorenya, Tomo cerita ke kakaknya. Deni yang udah SMA dan punya otak investigasi kayak detektif murah di sinetron, langsung penasaran. Kamu yakin lihat tangan? Iya, Den. Tangan. Warnanya pucat banget. Deni langsung ambil keputusan. Besok dia mau ngintip sendiri. Besok paginya, pasar rame lagi. Darmono buka lapak kayak biasa. Tapi dia nggak sadar, dari jauh, ada 2 pasang mata ngintipin dia dari balik tumpukan karung goni. Tomo dan Deni bawa kamera HP jadul siap ngerekam. Mereka ngeliat Darmono buka tongnya lagi. Tapi kali ini mereka nggak sempet ngerekam. Tiba-tiba Darmono ngelirik langsung ke arah mereka. Bukan kayak orang biasa sadar diintip, tapi kayak udah tahu dari awal. 2 anak kecil ngintipin saya dari belakang. Ayo sini kalian. Suara Darmono pelan, tapi nadanya dalam banget. Kayak suara dari sumur tua. Tomo langsung lari, Deni nyusul. Tapi mereka ngerasa kayak nggak bisa cepet. Langkah kaki mereka berat. Dada sesek, kayak ada yang narik balik. Dan dari arah gerobak, suara sendok yang nyaring tiba-tiba berhenti. Semua orang di pasar kayak berhenti gerak. Sepi. Darmono masih berdiri, tersenyum. Tapi senyumnya berubah. Nggak lagi ramah, tapi kayak orang lapar. Tomo berhasil lari. Tapi Deni hilang. Nggak balik ke rumah. Orang-orang bilang Deni kabur sama temennya. Tapi Tomo tahu. Dia tahu persis siapa yang terakhir dilihat Deni. Dan dia ingat suara terakhir yang dia dengar dari arah lapak bakso itu. Suara dentingan sendok dan bisikan kecil. Rasanya makin enak kalau masih muda. Kalau kamu masih doyan bakso, pastikan kamu tahu dari mana dagingnya berasal. Karena rasa enak, kadang butuh pengorbanan yang gak manusiawi. Kehilangan dan petunjuk pertama. Pagi itu, Jombang masih sama. Langit mendung, becek di mana-mana, dan pasar Legi tetap rame kayak biasanya.
Tapi buat satu keluarga di pinggir kota, pagi itu beda banget. Nggak ada suara motor Denny, nggak ada teriakan dia nyuruh Tomo mandi, dan nggak ada jejak pulang dari semalam. Denny hilang. Tomo duduk diam di depan rumah, mukanya pucat, matanya sembab. Dia nyesel, nyalahin diri sendiri. Kalau aja aku nggak ajak Denny ngintip bakso itu, pikirnya, ibunya udah lapor ke RT, nyebar kabar ke tetangga, tapi hasilnya nihil. Denny lenyap, nggak ada jejak. HP-nya nggak aktif. Dan lebih serem lagi, cuma Tomo yang tahu terakhir kali Denny kelihatan itu di pasar. Di depan gerobak bakso Darmono. Orang bilang pasar adalah tempat yang hidup. Tapi mereka nggak sadar, tempat yang hidup juga bisa nyimpen mayat. Hari kedua, Tomo nekat. Dia balik lagi ke pasar, nggak bilang siapa-siapa. Bawa topi lebar, hoodie, dan HP yang udah disetting buat rekam otomatis. Dia nggak langsung nyamperin lapak Darmono. Dia muter-muter, ngintip dari kejauhan. Darmono masih kayak biasa. Senyum, ladel muter di panci, pentol ditata cantik di mangkok. Tapi Tomo nyadar. Ada yang janggal. Pelanggan baru, wajah-wajah yang dia lihat hari ini bukan pelanggan yang dia lihat minggu lalu. Beda semua. Bahkan ada satu ibu-ibu yang nanya, "Mas, saya dulu sering kesini loh. Tapi kenapa rasanya makin gurih banget ya?" Darmono cuma senyum. "Bumbu rahasia, Bu. Hehehe." Tomo ngeluarin HP pelan-pelan, ngezoom ke arah bagian bawah gerobak. Ada tong tertutup kain putih di situ. Beda dari biasanya. Biasanya tong itu ditaruh belakang. Hari itu, dia mutusin buat ngelacak kemana Darmono pergi setelah pasar tutup. Jam udah nunjukin pukul 3 sore, gerobak Darmono udah ditutup. Tapi alih-alih langsung pulang, dia dorong gerobaknya ke arah utara pasar, ke gang sempit yang jarang dilewatin. Tomo ngikutin dari jauh. Jalannya pelan, sambil sembunyi-sembunyi di balik tukang ayam dan tumpukan kardus. Gang itu gelap. Arah belakang pasar, deket tempat pembuangan. Tapi bukannya buang sisa dagangan, Darmono malah berhenti di depan gudang kosong yang udah lama ditutup. Dia buka gembok. Masuk bawa gerobak, Tomo buru-buru nyari celah buat ngintip. Dan yang dia lihat, gak bakal pernah dia lupain seumur hidup. Di dalam gudang itu, ada meja kayu besar. Di atasnya, terbentang plastik tebal. Dan di ujung meja, ada benda panjang ditutup terpal. Darmono buka tutup tong yang tadi dia dorong masuk. Tomo gak bisa lihat isinya jelas, tapi dari cara dia nyium dan senyum kayak bukan cuma daging biasa. Lalu dia buka terpal di meja. Dan Tomo cuma sempat lihat sebentar. Kakinya langsung lemes. Itu bukan daging sapi. Itu tubuh manusia. Masih utuh. Tapi kulitnya udah mulai pucat, lehernya bolong. Dan bajunya? Baju itu, baju sekolah Denny. Tomo nahan napas. Badannya gemeter. Tapi tiba-tiba, kerak. Kakinya keinjak plastik. Suara keras. Darmono noleh. Langsung. Cepat banget. Mata Darmono menatap ke celah lubang. Langkah kakinya pelan tapi pasti. Tomo lari. Terus lari. Napasnya berat. Dia nggak tahu harus kemana. Tapi yang dia tahu, dia harus keluar dari gang itu. Dan di belakangnya suara roda gerobak mulai terdengar. Makin dekat dan makin dekat, Tomo berhasil pulang. Tapi malamnya, pintu rumah diketuk. Pelan, tapi konsisten. Tok, tok, tok. Ibunya buka. Tapi nggak ada siapa-siapa. Cuman ada satu mangkok bakso, panas, masih beruap. Dengan catatan kecil di bawah mangkuk, jangan ikut campur. Atau rasa berikutnya bisa dari kamu. Rasa ketiga, siapa selanjutnya? Besoknya, pasar tetap jalan kayak biasa. Emak-emak masih tawar-menawar kayak debat kusir, pedagang ayam masih teriak pakai toa kecil, dan gerobak bakso Darmono masih berdiri angkuh di pojok pasar, ngebul dengan kuah hangat yang aromanya selalu ngundang. Tapi buat Tomo, semuanya udah beda. Dia tahu rasa enak itu datang dari neraka, dia tahu apa yang dilakuin Darmono. Dan yang paling nyakitin, dia tahu Denny udah jadi bakso. Setiap lihat orang makan mangkok itu, Tomo ngerasa pengen muntah. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Mauta ngomong ke polisi, nggak ada bukti. Video di HP-nya, nggak sempat ngerekam. Cuma sisa trauma di kepala dan rasa takut yang bikin jantungnya deg-degan tiap kali lewat gerobak itu. Dan sekarang, Darmono mulai main lebih halus. Pelanggan makin rame, banyak muka baru. Bahkan ada mahasiswa, pegawai kelurahan, sampai Pak RT. Mereka semua bilang hal yang sama. Baksonya makin gila. Ini sih level internasional. Tomo cuma bisa diem di pojokan,
sambil mantau gerobak itu dari jauh. Tapi hari itu, dia lihat satu hal yang bikin darahnya nyaris beku. Alia, cewek satu sekolah, cantik, ceria, baik banget. Dia beli bakso di lapak itu, dan duduk persis di meja yang dulu Deni makan sebelum hilang. Tomo panik, dia lari nyamperin. Jangan dimakan, Alia kaget. Loh kenapa? Jangan aja, itu nggak sehat. Aku lihat, itu ada tikus kemarin. Bohong Tomo, buru-buru. Tapi Darmono muncul dari balik gerobak dengan senyum kayak biasa. Wah Mas Tomo, nggak baik lo nyebar hoaks. Tatapannya dingin, bibirnya senyum tapi matanya kayak neror. Alia bingung, tapi akhirnya batal makan. Dia cabut ngikutin Tomo pergi. Malamnya Tomo cerita semua ke Alia. Awalnya dia nggak percaya, tapi pas Tomo bawa dia ke gang belakang pasar dan nemuin gudang itu lagi, mereka shock. Gudangnya kosong, gembok baru. Tapi masih ada satu benda yang bikin Alia hampir muntah. Satu sendal kiri warna hitam. Sendal Deni. Sejak hari itu, Alia jadi percaya. Dan mereka berdua mutusin buat nyari bukti lebih banyak. 3 hari mereka ngumpet tiap pagi, mantau dari atas warung yang mangkuk-mangkuknya udah bolong semua. Tapi tiap kali Darmono datang, semua gerakannya rapi. Gak ada yang mencurigakan. Sampai suatu hari, seorang cowok namanya Dimas. Teman sekolah mereka juga suka iseng, badannya gede, hilang. Semalam dia bilang di chat grup, lagi ngidam bakso cuy. Dan gak pernah muncul lagi, HP mati. Rumahnya bingung, Alia langsung merinding. Jangan-jangan, dia juga. Tomo angguk pelan, satu persatu. Pelanggan Darmono yang paling suka baksonya, mulai ngilang. Tapi gak ada yang curiga, gak ada yang connect. Karena orang-orang lebih percaya rasa enak, daripada logika yang masuk akal. Keesokan harinya, Tomo dan Alia punya rencana gila. Mereka mau masuk ke gudang itu malam-malam, cari bukti, rekam. Apapun yang bisa jadi jalan buat lapor ke polisi. Malam itu, mereka ngumpet di balik warung tua yang tinggal separuh temboknya. Jam 1 dini hari, mereka ngeliat lampu senter. Gerobak dorong. Darmono, sendirian, dia buka gudang, masuk. Tapi kali ini bawa sesuatu pakai karung besar. Alia neken tombol rekam. Tomo siap motret. Pas pintu gudang mulai tertutup, mereka buru-buru lari nyamperin. Dan nyelinap lewat jendela belakang yang rusak. Mereka ngendap. Napas ditahan. Di dalam ruangan itu gelap, cuman ada satu lampu redup dan satu meja panjang. Dan di atasnya kelihatan rambut. Hitam. Panjang. Masih ada sisa darah di ujungnya. Alia langsung mual. Tomo ngerekam diam-diam. Tapi suara gesekan besi bikin mereka freeze. Darmono buka karungnya. Dan dari dalam, keluar satu tangan, masih utuh, jari-jarinya kayak masih hidup. Alia nutup mulut, matanya berkaca-kaca. Daging segar, gumam Darmono pelan, Tomo mau mundur. Tapi tanpa sengaja, HP-nya jatuh. Plak, Darmono noleh cepat, mata mereka bertemu. Siapa di sana? Alia narik tangan Tomo. Mereka lari, nyaris kepleset kena darah di lantai. Darmono teriak, kalian dua lagi, suka ikut campur, ya? Mereka keluar lewat jendela belakang, lari ke gang, terus ke jalan besar. Tomo nggak lihat ke belakang. Tapi dia tahu Darmono ngikutin. Sampai rumah, mereka kunci semua pintu. Nafas ngos-ngosan, HP Tomo masih merekam, dia cek hasil videonya, dan satu frame terakhir bikin lehernya dingin. Di belakang tumpukan daging, ada papan nama Dimas. Masih nempel di bajunya. Satu mangkok terakhir. Pagi di Jombang masih sama. Tapi buat Tomo dan Alia, pagi itu serasa duduk di kursi eksekusi. Mereka tahu video itu asli. Mereka tahu bukti udah di tangan. Tapi yang belum mereka tahu, Darmono juga tahu semuanya. Seharian mereka nggak berani keluar rumah. Cuman ngeliatin video berulang kali, nyari cara buat ngelapor. Tapi Alia ngomong pelan. Kalau kita lapor polisi, dan dia duluan yang gerak, kita yang bakal hilang duluan. Tomo diem. Dan saat itu juga, HP-nya bunyi. Nomor nggak dikenal. Halo Tomo, masih suka ngerekam-rekam ya? Suara serak, berat, tapi jelas banget. Itu Darmono. Gue suka anak muda yang penasaran, tapi hati-hati. Rasa penasaran tuh kayak kuah bakso. Panasnya bisa bikin lidah lo kebakar. Tomo langsung matiin HP, gemetar. Alia panik. Dia tahu Tom, dia bisa datang kapan aja. Malam itu mereka ngungsi ke rumah Alia yang lebih tersembunyi. Tapi saat mereka baru aja masuk kamar, suara motor berhenti di depan. Sunyi. Terlalu sunyi. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan pelan, tapi jelas. Tomo intip dari jendela.
Gak ada siapa-siapa, tapi di teras ada satu mangkok bakso panas. Alia buka catatan kecil di bawah mangkuknya. Tulisan tangan, rapi banget. Satu mangkok terakhir, khusus buat kalian berdua. Gratis, mereka udah gak bisa diem, ini udah gila. Tomo mutusin buat cabut ke kantor polisi besok pagi, tapi belum sempat berangkat, berita muncul di TV lokal. Headline-nya bikin darah mereka turun ke kaki. Warga temukan potongan tubuh di sungai, diduga milik remaja hilang. Foto korban, Dimas. Alia gak bisa nahan nangis, tangannya gemeter. Tomo marah, matanya merah. Dia ambil flash disk, salin semua video, dan cabut ke kantor polisi naik motor tengah malam. Sampai sana, dia naik ke lantai 2, ketemu Pak Joni, polisi yang katanya paling bisa dipercaya. Dia jelasin semuanya. Dia buka bukti. Tapi pas videonya diputar, kosong, semua file hilang, gak ada apa-apa. Tomo panik. Pak, tadi ada. Demi Allah, beneran. Pak Joni narik napas. Mas Tomo, kamu yakin kamu sehat? Tiba-tiba, pintu ruang interogasi dibuka. Masuk seseorang, kemeja putih, rambut disisir klimis, dan senyum lebar yang gak asing. Darmono. Maaf Pak Joni, katanya sambil nyodorin map. Ternyata adik kita ini cuma salah paham. Data yang dia bawa udah saya verifikasi. Gak ada yang aneh. Tomo berdiri. Lu apaan datang-datang gini? Lu pembunuh? Pak Joni langsung berdiri juga. Tomo, hati-hati ngomong. Darmono mendekat pelan. Mas Tomo, ngerepotin aja. Tapi gak apa-apa. Yang penting rasa penasaran mas udah terpuaskan kan? Tomo keluar dengan napas berat. Tapi sebelum turun tangga, Darmono berbisik di telinganya. Besok, rasa bakso saya lebih spesial. Ada rasa putus asa di dalamnya. Tomo pulang, ngamuk. HP-nya dilempar, flash disk dibanting. Alia cuma bisa peluk dia sambil gemetar. Mereka kehabisan cara. Pagi berikutnya, gerobak Darmono masih ada. Dan pelanggan makin banyak. Tomo dan Alia duduk di warung, ngeliatin dari kejauhan. Tapi ada yang aneh. Hari ini, orang-orang yang beli. Bukan warga biasa. Beberapa dari mereka pakai seragam, ada polisi, ada aparat, bahkan ada pejabat kecamatan, mereka makan, mereka senyum. Salah satu dari mereka ngomong ke Darmono, wah, rasa barunya ini lebih dalam ya, gurihnya beda. Dan saat itu Tomo sadar, bukan cuma Darmono, tapi ada yang lebih besar, ada sistem, ada jaringan, dan mereka semua makan dari mangkok yang sama. Alia berbisik, kita ngelawan apa Tom? Tomo mandang gerobak itu. Darmono noleh, senyum, matanya bilang, lu bisa ngapain? Pengorbanan. 2 hari sejak semua jadi kacau. Tomo dan Alia ngilang dari radar. Mereka gak ke sekolah, gak ke pasar, gak ngabarin siapa-siapa. Mereka sembunyi di rumah tua milik kakeknya Alia di pinggiran Jombang. Jauh dari jalan, sinyal pun lemah. Tapi di sana, mereka gak cuma merenung. Mereka mulai mikir satu hal, gimana cara masuk ke sistem itu? Kalau kita nggak bisa hancurin dari luar, kita masuk ke dalamnya, kata Tomo, matanya merah karena begadang. Alia ragu. Maksud lu? Kita pura-pura gabung. Gua mau kerja buat dia. Gila? Iya. Tapi mereka udah kepepet. Nggak ada lagi yang percaya. Semua bukti hilang dan tiap malam selalu ada pesan misterius dari Darmono. Kadang cuma seplastik bakso digantung di pagar. Kadang cuma potongan kuku manusia di halaman. Malam itu, Tomo tulis pesan lewat HP lain yang dia sembunyiin. Isinya, saya mau kerja, saya penasaran sama resepnya. Dan 10 menit kemudian, ada balasan. Datang ke gudang jam 1 malam, bawa keberanian. Jam 1 lewat dikit, Tomo udah di depan gudang. Langit gelap, angin diem, dan seluruh tubuhnya dingin kayak es. Pintu terbuka pelan, Darmono udah nunggu di dalam, sendirian. Di baliknya, meja panjang itu lagi-lagi penuh. Kali ini bukan mayat, tapi alat-alat. Pisau, timbangan, kantong plastik, dan di ujung meja, 2 mangkuk bakso. Lo datang juga, kata Darmono sambil ngelap pisau. Aku beneran pengen belajar, kata Tomo. Aku capek takut terus. Kalau emang dunia lo begini, ajari gue cara mainnya. Darmono diam sebentar, matanya menilai. Lalu, dia nyodorin mangkuk. Makan dulu. Kalau lo bisa tahan rasa ini, berarti lo siap. Tomo duduk. Tangannya gemetar. Mangkuk itu ngebul. Aromanya enak banget. Tapi dalam pikirannya, dia tahu, ini bukan daging biasa. Perlahan,
Dia ambil satu pentol, masukin ke mulut, kunyah. Rasa gurih itu meledak, tapi ada rasa lain, rasa perih. Seolah lidahnya lagi ngunyah rahasia yang berdarah. Darmono ngeliatin dia. Gimana rasanya? Tomo telan pelan, kayak makan dosa. Darmono ketawa kecil. Bagus, lu ngerti? Dan malam itu dia resmi diterima. Tomo kerja bantuin potong, timbang, bumbu, cuci mangkuk. Tapi dia nggak pernah lihat proses dapetin dagingnya. Itu rahasia. Sampai suatu malam, dia dikasih tugas khusus. Besok ada bahan segar datang, lo yang harus beresin, anggap ini baptisan. Tomo ngangguk, walau perutnya mual. Tapi begitu dia buka karung plastik yang baru datang, matanya langsung tengebul. Karena di dalamnya bukan orang asing, tapi Alia. Masih hidup, mulutnya dilakban, tangan kakinya diikat, mata berkaca-kaca. Darmono muncul dari balik pintu. Pengorbanan Tomo, kalau lo mau bener-bener masuk, lo harus ninggalin masa lalu lo. Tomo jatuh terduduk. Kenapa? Kenapa dia? Karena lo sayang dia. Dan lo harus buktiin, lo bisa sayang dunia ini lebih dari satu orang. Darmono narik pisau. Tapi kalau lo nggak sanggup, gue yang lakuin. Tomo berdiri, gemetar, pisau di tangan. Alia ngeleng pelan. Air matanya turun, Tomo maju. Pelan. Satu langkah, dua langkah. Tangannya ngangkat pisau. Tapi bukan ke Alia. Dia putar badannya cepat, langsung tusuk leher Darmono. Darah muncrat. Darmono jatuh, tapi masih senyum. Lu kira ini bakal selesai? Kalau gue mati, Tomo narik Alia, buka tali. Mereka lari. Tapi sebelum keluar dari gudang, Tomo noleh sekali lagi. Dan ngelihat sesuatu di dinding belakang, foto. Penuh wajah, penuh nama, termasuk Denny, Dimas, dan Tomo dan Alia. Dengan tulisan merah di bawahnya, bahan spesial, dalam waktu dekat, rasa terakhir. Tomo dan Alia kabur malam itu juga. Jalanan sepi, lampu-lampu mati satu persatu seolah ngasih sinyal. Gak ada tempat aman buat kalian. Mereka naik motor tua menuju luar kota, tanpa tujuan jelas. Yang penting jauh dari Jombang, jauh dari gudang, jauh dari Darmono. Tapi rasa itu gak bisa hilang. Rasa waktu Tomo nikam leher Darmono. Rasa waktu lihat Alia dalam karung. Dan rasa waktu ngelihat dinding penuh wajah dengan label bahan spesial. 2 hari mereka nginep di pinggir jalan, di masjid, di pom bensin, sampai akhirnya berhenti di kota kecil yang sepi. Tapi malam ketiga, ada yang bikin Tomo gak bisa tidur. TV di warung makan pinggir jalan nayangin berita. Pembukaan cabang baru bakso Darmono di Blitar. Antrian membludak. Alia langsung pucet. Bukannya lo bilang dia mati, Tom? Tomo cuma bisa bengong. Wajah yang muncul di TV bukan Darmono, tapi seseorang yang sangat mirip. Bahkan cara ngomongnya pun sama. Selamat datang di rasa baru. Rasa yang kalian cari-cari ada di setiap serat dagingnya. Tomo berdiri. Napasnya berat. Gak mungkin. Gue lihat dia mati. Gue tusuk sendiri. Alia gemetar. Atau jangan-jangan lu cuma nusuk salah satu dari mereka. Malam itu mereka sadar. Darmono bukan cuma satu orang. Mungkin itu cuma nama. Mungkin itu cuma wajah. Tapi sistemnya udah lebih tua dari mereka. Udah lebih besar dari pasar Jombang. Udah lebih dalam dari kuah bakso. 3 minggu kemudian, Tomo dan Alia kerja serabutan di Blitar. Tapi rasa nggak aman terus nempel kayak bayangan. Mereka nggak ngomongin soal gudang lagi. Nggak ngomongin soal bakso lagi. Sampai suatu siang, Tomo lagi duduk di warung mie ayam, tiba-tiba pelayan nyodorin mangkuk bakso. Maaf mas, ini pesanan dari orang yang duduk di pojok sana. Tomo noleh. Kursi pojok kosong. Dia lihat ke mangkuk. Ada catatan kecil di bawah sendok, tulisan tangan. Rapi banget. Rasa terakhir, untuk kamu yang pernah mengkhianati rasa. Tomo berdiri. Panik. Tapi semua orang di warung itu lagi makan bakso juga, senyum semua, nikmatin semua. Satu ibu bilang ke anaknya, rasanya kayak dulu waktu kecil ya nak. Dan anak itu jawab, gurih banget mah, sampai ke hati. Tomo mundur, pelan-pelan keluar dari warung. Tapi sebelum langkah terakhir, dia ngelihat spanduk di depan warung, bakso spesial Darmono, kini hadir di seluruh Pulau Jawa. Beberapa minggu setelahnya, berita makin aneh. Ada selebgram yang tiba-tiba hilang. Ada petinggi daerah yang ditemukan tinggal tulang. Tapi nggak ada yang hubungkan semua itu ke warung bakso. Karena siapa juga yang bakal nuduh
mangkuk bakso sederhana yang digemari semua orang. Tomo dan Alia nggak pernah kembali ke Jombang, tapi setiap kali mereka lewat kota baru, warung Darmono selalu ada di pojok jalan. Dan kadang, ada suara lirih dari dalam gerobak, mau tambah uratnya mas, cerita tamat, atau mungkin belum, karena besok pagi kamu mungkin masih kepikiran buat beli bakso di pinggir jalan. Dan kalau penjualnya senyum lebar dan bilang, bakso spesial, ya? Tolong tanya satu hal, spesial, dari siapa? Hikmah cerita ini terinspirasi dari QS Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh, kami jadikan untuk isi neraka, jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Terima kasih udah ngikutin cerita Bakso Setan Darmono sampai akhir. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, kasih komentar, dan subscribe buat cerita horor lokal lainnya. Siapa tahu, kisah berikutnya terjadi di kotamu.